Hore, hari ke-21 dari tantangan 21 hari keluarga membacakan nyaring. Dan hari ini kami mau membacakan cerita berjudul Adik yang Menghilang. Penerbit dan pengarangnya adalah Books Internasional. Teng teng teng. Lonceng pulang sekolah telah berbunyi. Dio memasukkan buku-bukunya ke dalam tas punggung, lalu berpamitan pada kawan-kawannya. Ia berjalan melintasi bukit, melewati danau, dan menyeberangi lapangan hingga tiba di rumahnya. Ia membuka pintu dan memanggil adiknya, Dina, yang biasa menyambutnya sepulang sekolah. Dina, kakak sudah pulang. Tak ada jawaban. Mungkin Dina sedang tidur, pikir Dio. Dina, kamu di mana? Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru rumah. Gawat, Dina menghilang. Tanpa melepas tas punggungnya, Dio berlari keluar rumah untuk mencari adiknya. Ia menuju ke lapangan dan melihat matahari yang bersinar terik. "Apakah kamu melihat adik perempuanku?" Dia bertanya pada matahari. Setelah terdiam beberapa saat, ia menjawab, "Ya, tadi kulihat ada anak perempuan berjalan ke danau." "Terima kasih," seru Dio. Ngomong-ngomong, apa yang kau bawa di punggungmu? Tanya matahari penasaran. Ini adalah tas sekolahku yang berisi buku-buku. Aku membaca buku untuk mencari jawaban atas segala pertanyaanku. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya? Tanya matahari. Tentu. Apa yang ingin kau ketahui? "Mengapa bunga-bunga kuning itu selalu memandangku?" "Karena mereka adalah bunga matahari," jawab Dio. "Menurut buku ini, mereka membutuhkan sinarmu agar dapat tumbuh dengan baik. Itulah mengapa mereka selalu memandangmu." "Ah, kini aku sudah paham. Buku memang bisa menjawab pertanyaan kita ya. Baiklah, lekas pergi ke danau dan carilah adikmu." Dio bergegas menuju ke danau dan disambut oleh angin. Angin, apakah kau melihat adik perempuanku? Angin menjawab, tadi kulihat seorang anak berlari ke arah bukit. Terima kasih, seru Dio. "Omong-omong, apa yang kau bawa di punggungmu?" celetuk angin. "Ini adalah tas sekolahku yang berisi buku-buku. Aku membaca buku untuk mencari tahu jawaban atas segala pertanyaanku." "Kalau begitu, bolehkah aku bertanya?" tanya angin. "Tentu, apa yang ingin kau ketahui?" Saat mengitari danau, aku melihat bunga dan pepohonan di permukaan air. Apakah itu berarti dunia di bawah air sana seperti dunia di atas tanah? Menurut buku ini, semua yang kau lihat di permukaan air hanyalah bayangan, bukan keadaan sebenarnya. Dunia di bawah air sangat berbeda dari bayangan itu. Ada ikan yang berenang, lalu lalang, kemudian kepiting yang berjalan menyamping, dan berbagai jenis tanaman yang hanya dapat hidup di dalam air. Dio menjelaskan. "Ah, kini aku sudah paham. Buku memang bisa menjawab pertanyaan kita ya. Baiklah, lekas pergi ke bukit dan carilah adikmu." Dio berlari ke bukit dan melihat bulan yang bersinar temaram. Hai bulan, apakah kau melihat adik perempuanku? Tanya Dio. Seingatku, tadi ada anak yang berjalan ke arah pohon besar itu, jawab bulan. Terima kasih, seru Dio. "Ngomong-ngomong, apa yang kau bawa di punggungmu?" selidik bulan. "Ini adalah tas sekolahku yang berisi buku-buku. Aku membaca buku untuk mencari tahu jawaban atas segala pertanyaanku." "Kalau begitu, bolehkah aku bertanya?" tanya bulan. "Tentu, apa yang ingin kau ketahui?" "Mengapa anak-anak menggambarku dalam bentuk yang berbeda-beda? Kadang bulat penuh, kadang setengah lingkaran, terkadang seperti pisang,"
lanjut Bulan. Aku pernah membaca tentang itu. Mari ku jelaskan, tutur Dio. Perhatikan wajahku yang memandang lurus ke arahmu. Menurutmu, bentuknya seperti apa? Bulat penuh, jawab Bulan. Bagaimana jika aku memalingkan wajah sedikit saja? Aku melihatnya seperti setengah lingkaran, jawab Bulan. Bagaimana jika aku menoleh ke belakang? Pipi melengkung seperti pisang, jawab Bulan. Kini aku sudah paham. Buku memang bisa menjawab pertanyaan kita ya. Baiklah, lekas pergi ke pohon itu dan carilah adikmu. Sesuai petunjuk dari Bulan, Dio berlari ke arah pohon besar. Ia kaget mendapati bangunan sekolahnya yang ternyata berada tepat di balik pohon. Dio masuk dan menemukan Dina sedang tertidur di bangku. Dina, mengapa kamu bisa ada di sini? Tidakkah kau tahu aku bingung mencarimu dari tadi? Dio menegurnya. Maafkan aku, Kak. Selama ini aku melihatmu begitu riang sepulang sekolah. Aku ingin tahu rasanya menjadi murid sekolah seperti dirimu, jawab Dina. Maafkan aku, Dina, ucap Dio. Aku tidak menyadari bahwa kamu ingin pergi ke sekolah juga. Jika demikian, mulai besok kita akan pergi ke sekolah bersama-sama. Hore, aku tak sabar lagi, seru Dina riang. Akhirnya, Dio dan Dina berjalan pulang sambil bergandeng tangan. Bulan pun tersenyum di atas sana, menyinari tiap langkah mereka. Ya, Terima terima kasih. kasih.